wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, baik, kita akan sampaikan ya, kira-kira apa yang terjadi pada kita atau secara umum kepada masyarakat kita setelah Ramadan. Karena pada umumnya kita sudah menyadari, kita mengalami bahwa Ramadan memang sebuah bulan yang istimewa. Seakan-akan perbuatan-perbuatan takwa, baik itu yang wajib maupun sunnah, itu demikian mudah untuk kita jalankan dan kita pun bisa menikmati bagaimana ibadah-ibadah tersebut. Ya, bukan karena keterpaksaan atau bukan karena suruhan, tapi kita memang bisa menikmati keindahan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Nah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Nah, kemudian ketika kita nanti akan keluar dari Ramadan, kira-kira kondisi itu masih berlangsung nggak pada diri kita? Apakah kondisi Ramadan yang telah mendidik, melatih kita selama 1 bulan ini masih berbekas, sehingga kebaikan di dalam Ramadan itu masih menyertai pada bulan setelahnya? Ataukah sebaliknya, Ramadan ya Ramadan, bulan lain ya bulan lain? Artinya, apa yang terjadi pada Ramadan itu tidak berbekas pada hari-hari berikutnya atau pada bulan-bulan berikutnya. Allah Ta'ala telah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan hitungannya, ya, hitungan bulan Ramadan disempurnakan dengan apa? Dengan tampaknya hilal. Kata Rasulullah SAW demikian. Beliau katakan, wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, yaitu pada bulan Ramadan kemarin. Kemudian, dan apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah, yaitu pada bulan Syawal. Dan disempurnakan hitungannya menjadi 29 hari. Namun faidahum ma'alaikum fakturlah, jika tertutup atas kalian maka ya, digenapkan menjadi 30 hari ya. Jadi itulah kesempurnaan dari bulan Ramadan. Seperti telah disebutkan di dalam hadis, di antara bulan-bulan yang tidak akan berkurang itu ada 2. Yang pertama adalah Ramadan, yang kedua Dzulhijjah. Disebut bulan itu tidak berkurang karena pahala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya selama 2 bulan itu tidak akan dikurangi, walaupun umur bulannya berkurang 1 hari. Ya, misalnya kita berpuasa hanya 29 hari, maka pahalanya akan digenapkan oleh Allah menjadi 30 hari. Nah, demikian juga jika kita ibadah Qiyamul Ramadan selama 29 hari, maka pahalanya juga akan digenapkan menjadi 30 hari. Nah, demikian pula yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Nah, itu adalah satu di antara kemurahan Allah kepada kita semua. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu Allah perintahkan agar kita mengagungkan Allah. Ya, Allah Maha Agung. Keagungan Allah bukan karena kita agungkan, tetapi pernyataan kita bahwa Allah itu agung itu sebagai salah satu pujian kita kepadanya, sebagai salah satu ibadah kita kepadanya. Makanya setelah Ramadan kita akan mengucapkan takbir ya. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis, ada berapa macam lafaz takbir itu, yang antara lain adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini diucapkan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat ketika beliau keluar dari rumah menuju ke mushola. Dan ini akan menunjukkan pemandangan yang sangat bagus, dan beliau ngeraskan suara di situ. Ya, beliau disertai oleh sahabat-sahabat berangkat bersama-sama untuk menuju mushola dengan mengucapkan takbir dengan suara keras. Nah, ini akan memberi kesan yang luar biasa. Syiar Islam begitu nampak nantinya. Doa-doa ya, dari umat muslimin juga akan menggema di seantero angkasa. Dan itulah hari yang memang sangat membahagiakan. Ya, kita memang berada di dalam ya semacam dilema ya. Keindahan Ramadan ini benar-benar kita rasakan. Ya. Bagaimana kita puasa yang ya biasanya puasa memang lapar, tapi di dalam laparnya itu ada kenikmatan. Ya, Qiyamul Ramadan juga demikian, malam ya, kita kan merasa ngantuk, merasa capek, tapi ternyata di dalam capeknya itu ada kenikmatan. Nah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kemudian kita keluar dari Ramadan, nah ini ada rasa bahagia sekaligus ada rasa bersedih. Bersedih karena kita akan ditinggalkan Ramadan, dan berbahagia karena kita memang ya, berada pada hari yang
ya bagus juga, yaitu hari Idul Fitri, di mana Allah memang mensyariatkan kepada kita untuk berhari raya. Ya, maka disebutkan di situ wala alakum taskurun, agar kita bersyukur dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah berupa petunjuk, termasuk diantaranya adalah kesanggupan kita untuk menyelesaikan ibadah-ibadah Ramadan tersebut. Nah, ini kita syukuri. Maka setelah Ramadan itu, nah ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah bekas Ramadan itu masih tersisa kepada kita, ataukah bekas Ramadan itu hilang dengan hilangnya bulan tersebut? Ya, kalau kita, ya ini manusia ini biasanya kan tergantung dari kebiasaannya. Orang itu kalau biasa makan sesuatu, makanan tertentu gitu, nah seperti katakanlah orang Jawa pada umumnya, mungkin orang Asia pada umumnya juga makannya nasi misalnya. Nah, terbiasa makan nasi. Nah, kemudian ketika nasi itu diganti dengan makanan lain, nah, misalnya roti, ya dia tidak terima, terasa ada yang berat, terasa ada yang nggak biasa gitu. Nah, demikian juga hal-hal yang lain, kebiasaan-kebiasaan misalnya olahraga, tidur dan sebagainya. Nah, kecenderungan manusia itu kan mengikuti pada kebiasaan. Nah, jika Ramadan ini kita terbiasa dengan kebaikan, kita terbiasa dengan amal soleh, maka harapannya adalah pasca Ramadan kita juga terbiasa atau tidak menghilangkan kebiasaan selama Ramadan tersebut. Nah, cukuplah waktu 1 bulan itu untuk mendidik, untuk membiasakan diri kita di dalam kebaikan-kebaikan. Nah, tapi kalau kita memang merasa Ramadan itu tidak mampu mendidik kita, menjadikan kita sebagai orang yang baik tadi, ya memang pada bulan-bulan berikutnya ya kita sulit untuk meningkatkan kembali. Kenapa? Karena sebulan yang kita anggap sebagai pelatihan untuk membiasakan diri sudah nggak dilakukan, maka untuk meningkatkan kualitas diri, kebaikan diri, ya, misalnya keimanan, ketakwaan itu akan sulit. Ya, kita akan merangkak gitu. Ya, mungkin jatuh bangun. Ya, jatuh bangun sih wajar karena iman memang sifatnya fluktuatif ya. Gitu ya. Iman memang sifatnya fluktuatif. Kata Bukhari di dalam kitab Sahihnya disebutkan bahwa al-imanu yajibu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, itu wajar manusia. Ya, termasuk ya Nabi pun ya kadang-kadang juga ditegur oleh Allah. Ya, kenapa? Ya karena nggak melakukan sesuatu yang nggak cocok atau kurang pas. Nah, seperti Nabi Adam juga mendapatkan teguran dari Allah, Nabi Yunus juga dapat teguran dari Allah, dan Rasulullah SAW juga mendapatkan teguran dari Allah, misalnya dengan turunnya surat Abasa itu ketika beliau bermuka masam saat ya, Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta, bertanya kepada beliau tentang sebuah masalah di dalam agama ini. Saat itu memang beliau sedang sibuk ya dengan apa? Dengan urusan terhadap orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar mereka yang beliau sangat berharap agar mereka mau beriman. Nah, jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan bermuka masam kepada Ibnu Umi Maktum tersebut tegur oleh Allah. Nah, ini manusia demikian. Jadi kita memang punya iman itu fluktuatif. Ya, kita nggak bisa mempertahankan iman dalam kondisi stabil gitu. Nah, seperti iman para malaikat. Nah, iman para malaikat kan stabil. Ya, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah. Tapi kita kan nggak bisa demikian. Nah, jadi perlu ya, untuk melakukan pelatihan agar kita bisa ya katakanlah menstabilkan iman atau untuk meningkatkan iman. Jadi kalau kita menggunakan katakanlah kurva gitu ya, atau mungkin garis gitu ya. Nah, garis kita di dalam Ramadan itu kan harusnya meningkat. Ya, jadi kurvanya meningkat atau garisnya meningkat dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan meningkat. Nah, kemudian setelah Ramadan harapannya juga demikian, meningkat gitu. Atau minimal ya setelah Ramadan ya pada titik akhir Ramadan di bulan-bulan berikutnya itu kita setara dengan kondisi iman kita di akhir Ramadan tersebut. Sehingga berjumpa pada Ramadan berikutnya naik lagi. Ya, kemudian setara lagi, kemudian naik lagi demikian. Nah, karena ini memang yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, kalau kita koreksi dari awal itu, Allah menjadikan puasa itu apa maksudnya, apa tujuannya ya, kata Allah la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian kita koreksi setelah Ramadan, apakah ketakwaan ini terjadi pada kita? Kalau ketakwaan ini terjadi pada kita, maka kita jalankan ketakwaan itu pada bulan-bulan berikutnya, dan kembali pada bulan Ramadan dalam tahun berikutnya kita ya menuju ketakwaan kembali. Nah, ketakwaan kita meningkat. Nah, kemudian setelah Ramadan usai,
ketakwaan kita mencapai pada titik yang tinggi, kemudian ya bulan-bulan berikutnya berjalan sampai Ramadan berikutnya, maka akan meninggi lagi itu. Nah, inilah kondisi kita yang diharapkan. Nah, sehingga kalau kondisi ini terjadi pada kita, ya, personal dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, penjelasan Allah tentang Ramadan yang ada di dalam satu rangkaian dalam surat Al-Baqarah itu berakhir penjelasan Allah, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi mereka ini menunjukkan kepada ya, jumlah yang lebih besar daripada kalian, ya, agar kalian bertakwa, kemudian agar mereka bertakwa, jumlah orang bertakwa semakin banyak. Nah, itulah harapan kita setelah Ramadan, amal kebaikan kita, ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, itu tidak berkurang, ya, minimal setara. Syukur-syukur jika pembiasaan kita bulan Ramadan itu mampu membuat kita meningkatkan iman, meningkatkan takwa, ya, secara terus-menerus di bulan-bulan lain setelahnya, sehingga pada puncak dari kehidupan kita nantinya, ya, puncak kehidupan kita itu apa? Ya, tidak ada lain, puncak kehidupan kita ya kematian. Ya, kita tidak mungkin mencapai puncak kemudian terlahir kembali menjadi muda kembali. Puncak kehidupan kita ya kematian. Maka pada akhir dari kehidupan kita, puncak dari kehidupan kita, maka keadaan iman, keadaan takwa kita pada titik yang tertinggi. Nah, ketika kita mencapai posisi seperti itu, maka itulah yang disebut sebagai husnul khotimah, ya, akhir yang sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Allah yang Maha tahu, tetapi kondisinya itu pada puncak keimanan dan puncak ketakwaan kita. Maka Ramadan ini janganlah kita anggap sebagai ya bulan biasa-biasa saja, tapi memang bulan yang membawa kepada kebaikan. Pelatihan yang demikian intensif dilakukan selama 1 bulan, mudah-mudahan akan memberi bekas pada kita pada bulan-bulan berikutnya, sehingga keadaan iman kita terus meningkat sampai pada puncaknya tadi. Ya. Baik Ustadz, kita jeda dulu ya, pemerhati Perawasalina. Untuk Anda yang juga ingin berhati Perawasalina di 336-600 ataupun 087771000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa, di mana? Dari Bang Tomat. Bang siapa? Yang ada di Mayang, Abang Tomat. Abang Tomat, iya. Di Mayang ya? Iya, di Mayang. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Kiai. Saya kan punya tanggung jawab anak Kiai. Jadi anak ini tidak mau ke ibu tirinya, itu gimana itu? Oh, anaknya berapa? 1? Oh, anaknya 2. Anaknya 2, terus sama ibu tiri 1. Jadi saya punya tanggung jawab itu sama anak ya, mau dari kecil yang masih kecil gitu. Jadi sama-sama punya saudara gitu. Nah, saya ini namanya orang kurang ilmu, kurang pengalaman. Ya, tolong Mas Kiai, bagaimana caranya begitu? berarti anaknya sampean tidak mau ke ibu tirinya gitu. Iya. Oh, berapa lama sudah? Sudah 5 bulan ini. Oh, sudah 5 bulan. Iya. Usianya berapa anaknya? Anaknya yang sama ibu tiri ini sudah 7 tahun. Jadi yang ibu tua sudah belasan tahun, sudah 2 tahun sudah gitu. Oh, ini berarti sama-sama punya anak. Iya. Oh, anaknya yang sampean sendiri 1. Iya, sama ibu tirinya 1, ya sama ibu yang meninggal itu 2. Oh 3 berarti. Iya, oke. Ya, baik. Tolong sama saya bagaimana caranya saya itu yang bisa ngelus supaya memberikan pengarahan itu supaya ada langsung. Baik. Ya, itu saja ya Bang Tomat ya. Terima kasih. Iya. Selamat
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama punya anak ini, Ustadz ya, penyesuaian ini juga ya, apalagi ada orang baru gitu kan. Ini gimana nih anak supaya anak-anak ini mau gitu, Ustadz? Kan ya stigma kadang-kadang ya Ustadz, ibu tiri gitu kan. Padahal ya banyak juga ibu tiri yang baik, begitu, yang sayang banget. Bapak tiri ya juga gitu, banyak ya. Baik, silakan Ustadz. Ya, baik. Permasalahan di dalam hal keluarga ini ya, ini permasalahan keluarga. Jadi Bang Thomas ya, Tomat ya. Nah, tadi punya permasalahan keluarga ya, antara istri yang pertama sudah meninggal dan sudah punya anak, kemudian nikah lagi dengan istri kedua, kemudian punya anak juga. Nah, ini sebenarnya ya pertama harus kita pahami ya, sesama muslim. Nah, ini karena sesama muslim, belum selama keluarga dulu ya. Sesama muslim, hubungan antara satu dengan yang lain itu bersifat persaudaraan. Jadi Allah telah katakan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita dengan saudara-saudara yang lain itu, atau dengan mukmin yang lain itu diikat oleh Allah dengan hubungan persaudaraan. Dan hebatnya bahasa yang digunakan oleh Allah itu menggunakan kata ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Padahal kata ikhwah itu bentuk jamak dari kata akhun yang biasa menunjukkan kepada hubungan karena kekerabatan. Ya. Tapi Allah gunakan untuk menunjukkan kepada hubungan antara sesama muslim. Dengan kata lain bahwa Allah mengikat antara sesama mukmin ini dengan ikatan yang seakan-akan ikatan persaudaraan karena darah, karena nasab. Ya, jadi harusnya memang erat, harusnya memang raket. Ya, jadi itu sama mukmin. Kemudian apalagi kalau itu sudah diikat lagi dengan hubungan yang lebih rekat. Nah, apa itu hubungan kekeluargaan? Nah, di sini Bang Tomat tadi kan sudah menjadikan dua oknum dari istri pertama dan istri kedua menjadi satu keluarga. Nah, jadi dari hubungan sesama mukmin menjadi hubungan keluarga. Nah, tentunya hubungan keluarga ini memang harusnya lebih erat lagi. Ya, ini bisa jadi mungkin pertama karena sebelumnya kurang ada sosialisasi ya kepada anak, karena memang nggak gampang juga. Ada anak yang mudah menerima orang lain, ada anak yang tidak mudah menerima orang lain. Nah, jadi mungkin karena faktor tersebut. Tetapi ya memang itu tidak bukan mutlak ya, bukan mutlak permasalahan demikian. Kadang-kadang ada sifat-sifat pribadi-pribadi yang memang menghalangi dia untuk itu. Seperti tadi ada stigma, ada rasa malu, ada rasa yang lain-lain dengan tetangga, dengan teman dan sebagainya. Dan seharusnya itu tidak terjadi karena apa yang dilakukan yaitu menikah lagi tersebut itu bukan perkara yang aib. Nah, terhadap perkara yang aib, nah itu malu kita. Tetapi kalau perkara itu nggak aib, maka nggak perlu malu. Ya, Allah menjadikan malu itu memang sebagai bagian dari keimanan. Ya, kata Rasulullah SAW bahwa al-haya'u minal iman, malu itu sebagai bagian atau sebagai cabang dari iman. Tapi di dalam hal yang halal semacam ini, makanya tidak perlu rasa malu. Anak juga demikian, nggak perlu malu kalau punya ibu baru. Ya, saudara juga demikian, nggak perlu malu kalau punya saudara baru. Tapi justru itu kan menjadi hal yang lebih bagus. Ya, nah kalau contohnya misalnya, kalau kita di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, membutuhkan pertolongan, paling yang paling mudah, paling cepat memberikan pertolongan ke saudara-saudara sendiri. Ya, nah, mungkin yang jadi masalah bagi beliau ini soal pendekatannya, Ustaz, ke anaknya. Ya, kalau pendekatan pada anak itu memang ya susah mudah juga. Kenapa? Kadang-kadang masalah hati ya. Hati ini kita memang tidak ikut memegang gitu. Kita nggak ikut mengendalikan. Hati itu kan wewenang Allah, ya. Yang mengendalikan hati Allah. Ya memang kalau di dalam masalah ini yang paling banter yang bisa kita lakukan itu yang pertama doa. Ya, ya Allah, aku tidak mampu untuk memegang atau mengendalikan hati-hati mereka. Maka kendalikanlah hati-hati mereka agar di antara mereka ada takliful qulub, ikatan hati. Ya, dan itu doa yang bisa menggerakkan hati-hati itu. Seperti doa kita kalau di dalam salat misalnya ya, ya muqallibal qulub tsabit qalbi adnik, wahai yang membolak-balikkan hati, ya teguhkanlah hatiku di dalam agamamu.
Nah ini kan hati kita saja kita nggak mampu mengendalikan, apalagi hati orang lain. Nah maka di sini perlu kita mohon kepada Allah untuk anak-anak tersebut agar hati mereka terikat satu dengan yang lain dengan ikatan iman dan ikatan kekeluargaan. Ya Allah, Engkaulah yang mengendalikan hati-hati mereka. Ya, Engkaulah yang memegang hati-hati mereka. Maka dekatkanlah mereka, rekatlah mereka, ikatlah mereka di dalam persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Islam gitu. Nah, kemudian yang kedua ya sosialisasi terus kita lakukan kepada anak tersebut dengan beri nasihat, dengan apa gitu ya. Nah, dan yang juga perlu untuk dilakukan itu ya sering-sering mengadakan acara-acara bareng, misalnya makan bersama-sama atau mungkin bercengkrama atau mungkin ya sekedar refreshing, pergi bersama-sama. Ini kalau dilakukan terus-menerus dengan sosialisasi, dengan suasana yang kekeluargaan, ya mudah-mudahan dengan pertolongan Allah itu akan menjadikan mereka punya ikatan hati atau takliful qulub tadi. Iya, saya jadi ingat juga nih, kebetulan kakak saya juga begini Ustaz. Kakak saya dapat janda anak satu, Ustaz, begitu ya. Tapi alhamdulillahnya dekat juga akhirnya Ustaz sama kakak saya gitu. Ustaz, kakak saya kan laki-laki gitu Ustaz. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anaknya 3 Ustaz, ya kan. Terus ya usia berapa ya? Tapi memang usia-usia kecil itu mungkin usia-usia SD atau ya usia kecil. Mungkin kalau masih bayi ataupun balita mungkin rada gampang ya Ustaz. Mungkin sudah agak besar itu yang agak-agak susah kayaknya. Nah, kalau masalah hati ini kan nggak bisa disikapi dengan kekerasan, dengan kasar, nggak bisa. Jadi hati ini barang yang lembut, banyak yang lembek gitu. Jadi penyikapannya pun juga harus dengan lembut, hati-hati, kasih sayang gitu ya. Pendekatan kasih sayang, bukan pendekatan yang kasar atau mungkin dengan suara-suara yang keras gitu. Tapi dengan kasih sayang, nah insya Allah nanti akan menjadi luruh hatinya itu. Baik, semoga ini baru 5 bulan katanya Ustadz ya berproses, semoga makin dekat, makin berkah juga, kebaikan selalu ya, kebahagiaan juga ya untuk Bang Tomat ya. Baik, berikutnya ada siapa ini? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rohim ya? Ya, Mas Rohim bilang Hasan. Ya, ada apa nih Mas Rohim? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang zakat. Zakat apa? Yang benar, yang gimana Ustaz? Zakat apa ini Mas? Orang zakat fitrah. Zakat fitri. Benar itu kadang kan ada orang yang bilang sebelum takbir berkumandang itu tidak bisa dikatakan zakat gitu. Sedangkan di kampung-kampung kita kan ada 10 hari terakhir itu kadang ada panitia untuk pengumpulan zakat. Gimana Ustaz? Kayaknya kemarin kita sudah jelaskan ya Ustaz. Baik. Mungkin saya sibuk. Mohon maaf Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sempat jelaskan ya Ustaz ya, kalau bukan takbirannya ini kayak sebelum sholat id ya Ustaz ya. Iya. Ya, jadi penunaikan zakat ya, ini yang disebut dengan zakat fitri ya. Zakat fitri itu adalah ya pertama berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW ya, disebutkan faradho zakat al-fitri min Ramadan ya ala nas ya. Rasulullah SAW itu memfardukan, mewajibkan zakat fitri di dalam bulan Ramadan kepada manusia. Nah, manusia ini adalah orang-orang Muslim. Ya. Nah, sehingga sebagian ulama itu membolehkan zakat itu dikeluarkan selama bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan berdasarkan pada hadis tersebut. Karena di situ memang disebutkan min Ramadan, dari bulan Ramadan. Namun nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa penggunaan zakat fitri ya, itu yang paling utama itu adalah tu'matal lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, jadi orang-orang miskin itu diberi makan. Dalam rangka apa? Di dalam hadis lain disebutkan agnuhum antawafi hadal yaum. Berilah mereka kecukupan agar mereka tidak minta-minta di dalam hari tersebut, yaitu hari raya tersebut, agar mereka tidak minta-minta berkeliling cari makan atau berkeliling minta-minta.
Jadi tujuan utamanya di situ adalah dua hal itu, yaitu memberi makan orang miskin agar di hari raya tersebut mereka tidak kekurangan makanan sehingga mereka harus bekerja atau mereka harus minta-minta. Nah, sehingga di dalam hal ini Rasulullah SAW telah menyebutkan atau telah memerintahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, wa amara biha antu adu qabla khurujin nas ila shalah. Dan beliau perintahkan ya untuk menunaikan zakat fitri itu sebelum keluarnya manusia menuju ke musola atau ke sholat. Jadi itu ini maksimal, zakat fitri itu ditunaikan sebelum sholat. Jadi kalau kita berangkat dari rumah membawa beras, kemudian di jalan diberikan kepada yang berhak, itu nggak apa-apa. Ya. Atau mungkin sore harinya kita memberikan kepada yang berhak, nggak apa-apa. H-1 ya. H-1. Nah, kalau menurut riwayat dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar itu mengumpulkan zakat pada panitia, semacam panitia itu selama 2 atau 3 hari sebelum hari raya. Ya, jadi 2-3 hari sebelum hari raya itu sudah dikumpulkan, kemudian baru ditunaikan. Nah, dan juga sebagian sahabat juga demikian disebutkan dalam riwayat Bukhari misalnya, wa kanu yu'tuna qablal fitri biyaumain au yaumain. Ya, dan mereka menunaikan zakat fitri itu 1 hari sebelum hari raya atau 2 hari sebelum hari raya. Ini juga diperbolehkan. Nah, namun jika zakat fitri itu melebihi dari hari raya tersebut, ya misalnya sudah sholat baru ditunaikan, maka itu tidak disebut sebagai zakat fitri. Ya, artinya orang yang terlambat mengeluarkannya sehingga hari raya, sehingga sholat hari raya sudah ditunaikan, maka kata Rasulullah SAW, man adaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itu adalah zakah yang diterima. Ya, artinya zakat fitri yang diterima. Waman adaha ba'da sholati, maka barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, fahiya sodakotun minas sodakoh, maka itu adalah satu sodakoh di antara sodakoh-sodakoh lain. Tidak lagi disebut sebagai zakat fitri, tetapi disebut sebagai sodakoh biasa. Nah, karena keterlambatan, namun tetap diterima sebagai sodakoh. Nah, untuk itu ya ditunaikannya sebelum melaksanakan sholat id tersebut. Dan bagi yang terlambat menunaikan ini nggak ada kafaroh, nggak ada denda. Ya misalnya harus mengganti dengan kelipatannya, nggak ada, atau mengganti dengan barang lain, nggak ada. Jadi cukup ditunaikan setelah sholat id saja, maka nah ini sudah bisa mengganti, sudah masuk sedekah, walaupun itu tidak disebut sebagai zakat fitri. Tapi misalnya Ustadz, ya mungkin karena waktu ya Ustadz ya, apalagi sudah H-1 nih, kan pasti padat-padatnya orang menunaikan zakat. Kalau nganterin sendiri sih oke-oke saja. Tapi kalau yang melalui panitia dan ternyata panitianya nggak cukup waktu misalnya, saking banyaknya Ustadz. Nah, misalnya nggak nutut, nah itu bagaimana bagi kita yang sudah menyalurkan lewat panitia, Ustadz? Ya, memang yang paling bagus itu adalah diberikan kepada warga sekitar. Karena apa? Karena lingkungan itu lebih tahu tentang keadaan di lingkungannya. Ya, jadi misalnya warga sekitar mana yang didata dulu sebelumnya, ini yang membutuhkan, ini yang kekurangan didata. Nah, kemudian ditunaikan. Kemudian kalau di situ sudah tertunaikan, mungkin bisa dikeluarkan ke tempat-tempat atau radius lebih jauh, gitu. Nah, didata dulu, kemudian diberi hak gitu, diberikan. Atau mungkin kalau diperkirakan jumlah itu banyak, itu bisa ya mungkin penerimanya itu mengambil dengan cara mungkin diberi kupon sebelumnya. Itu mungkin cara untuk memudahkan saja, untuk mempercepat ya. Itu, karena kan misal kita nih sudah H-1, H-2 sudah setor nih lewat panitia, ternyata terlambat gitu. Keterbatasan panitia di dalam mengelola tersebut, sehingga diberikan kupon sebelumnya. Nah, nanti yang berhak menerima baru mengambil. Atau nah ini bisa dengan cara akadnya sudah ditunaikan walaupun barangnya belum diterima. Misalnya sebelum hari raya akadnya kamu saya beri sekian, kamu saya beri sekian. Nanti ngambilnya terserah. Pokoknya akadnya sudah diberikan gitu. Walaupun ini ya memang kurang tepat, karena apa? Karena penggunaannya adalah agar mereka berkecukupan di hari raya ya. Tapi kalau sekarang masalah berkecukupan kan insya Allah ya nggak ada lah yang sampai kekurangan pada taraf seperti itu ya. Baik Ustadz, kita jeda dulu pemerhati Pro Salina, di mana kebersamaan kita masih di